warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Lindawati dengan NIM 19002086 di mata kuliah Manajemen Humas atau Public Relation. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba memahami, menganalisis konsep demi konsep, teori demi teori agar bertambahnya wawasan dan meningkatkan paradigma kita terhadap profesi ke-PR-an atau praktek dari praktisi PR atau pemasaran. Nah, yang menjadi menarik saat ini ialah ketika kita menjadi salah satu di antaranya, karena ini merupakan bagian sentral dari kegiatan ini gitu. Jadi ada kemampuan komunikasi yang berhubungan dengan relasi kita di seluruh dunia, baik di perusahaan atau di lembaga tempat kita bekerja, termasuk di seluruh masyarakat dengan lapisan yang berbeda-beda dan segala kepentingan yang mana mereka menjadi target pasar kita atau target market kita sebagai publik eksternal dari lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Kita coba lihat dan gali bagaimana perbedaan humas, bagaimana perbedaan PR dengan advertising, dengan marketing, dengan promosi, penjualan, propaganda, dan publicity, dan lain sebagainya yang kelihatannya sama tapi ternyata memiliki perbedaan yang sangat jauh. Maka kita akan kenali lebih dalam nanti tentang persoalan ini. Kita pahami dulu ada istilah MPR atau MPR atau CPR atau CPR. Itu adalah marketing public relation dan corporate public relation. Public relation pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecah menjadi marketing public relation ataupun corporate. Yang satu terkait marketing, yang kedua terkait dengan corporate. Jadi banyak istilah yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh lembaga manapun dalam konteks perjalanan kinerja praktisi PR di lembaga tersebut. Apabila ditanya untuk apa marketing public relation, jawabannya untuk membentuk citra sebuah perusahaan, memperbaiki citra yang berdampak pada keputusan pembeli. Maka dari hasil research penelitian marketing public relation atau MPR ini tidak serta-merta mendorong keputusan pembeli. Jadi melainkan secara tidak langsung ini dilakukan melalui citra perusahaan. Jadi semakin baik citra perusahaan atau lembaga atau corporate-nya, semakin mudah juga untuk menjual atau merealisasikan apa yang menjadi kinerja kepada publik eksternal. Semakin diyakini, semakin percaya klien dengan perusahaan kita, semakin gampang melakukan penjualan. Itu merupakan hukum alam yang mau tidak mau. Jadi yang paling pertama menjadi sudut persoalan itu adalah seberapa baik citra yang sudah dibentuk atau yang sudah ada. Kalau ternyata buruk, seberapa buruk, dan bagaimana pola memperbaikinya, bagaimana respon yang harus kita lakukan untuk memperbaiki citra atau nama baik perusahaan yang sudah terlanjur buruk. Nah, memperbaiki nama baik atau citra ini jauh amat sangat lebih berat dibandingkan membentuk. Jadi kalau membentuk, kita hanya perlu berpikir soal strategi apa yang bisa menguatkan atau memunculkan citra yang baik di mata publik kita, yakni publik internal dan eksternal. Tapi kalau memperbaiki berarti sudah rusak duluan. Nah, itu perlu diganti atau dirubah paradigmanya. Nah, itu tidak bisa dilakukan dengan strategi saja, tapi mau tidak mau butuh waktu dan biaya yang sangat besar untuk meluruskan kepercayaan publik. Jadi jangan sampai rusak dulu, jangan tunggu rusak dulu. Bukan berarti memperbaiki tidak bisa, tetapi butuh energi khusus atau biaya yang sangat panjang dan besar. Maka perlu diantisipasi oleh seorang praktisi PR, yakni jangan sampai terlanjur citra ini buruk di mata masyarakat. Sekarang kita lihat perbedaan MPR dan CPR. MPR itu merupakan marketing public relation, yang mana ialah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi berbagai macam program yang mendorong niat beli atau minat beli serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan komunikasi serta kesan yang meyakinkan dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk-produk yang kita keluarkan atau kita publish itu emang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan, kepentingan, dan minat masyarakat sebagai konsumen utama. Jadi itu yang menjadi konsep dari MPR. Bagaimana dengan corporate atau CPR ini? Corporate Public Relation adalah fungsi manajemen perusahaan yang tujuannya adalah untuk mendukung
tujuan masyarakat. Jadi fokusnya bukan pada penjualannya, tetapi pada kepercayaan, bukan pada penjualannya, bukan pada kepercayaan publik, tapi kepada corporate untuk mendukung tujuan masyarakat. Ada teknik yang sering digunakan dan alat yang sering digunakan untuk menunjang marketing dan sasaran penjualan satu bisnis. Jadi kita nyebutnya komunikasi marketing atau marketing public relation. Praktisi kehumasan yang bekerja di bidang ini biasanya akan tergabung, kalau khusus di Indonesia, tergabung dalam divisi marketing. Public relation yang berorientasi marketing dibentuk oleh satu divisi yang baru yang katanya bernama komunikasi marketing. Prakteknya ya tinggal kita lihat saja di perusahaan-perusahaan nanti di mana kita bekerja, apa konsepnya dan perjalanan dari komunikasi dan marketing ini. Banyak pengelola marketing menerapkan PR sebagai pendukung usaha promosi dalam rangka marketing mix. Marketing mix ini merupakan pembauran dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari produk, price, place, dan promotion. Ini saya ambil dari Settle bahwa promosi dalam marketing disebut dengan mix atau bauran pemasaran. Nah, itu adalah bagian dari marketing. Nah, yang mana diantaranya ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Kita lihat dengan topik yang kita bahas tadi, apa perbedaan antara PR dengan advertising, perbedaan PR nanti dengan marketing, dan perbedaan antara humas MPR dengan propaganda, promosi, penjualan, dan publicity. Meskipun istilahnya kadang-kadang sama, praktiknya mirip, tapi fokus utamanya berbeda. Yang pertama kita lihat adalah perbedaan PR dengan advertising. PR peranannya lebih banyak ke bidang pemberian informasi, mendidik, menciptakan sebuah pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi pemahaman dari semua publik atau masyarakat terhadap apa yang diinginkan disampaikan tadi jadi fokus utamanya. Jadi lebih banyak kepada pemberian informasi atau mendidik, menciptakan pengertian melalui pengetahuan. Sedangkan advertising itu kaitannya dengan iklan. Jadi lebih menekankan pada sharing message atau dengan menggunakan keterampilan yang kreatif, yang biasanya mereka menggunakan copywriting, layout, tipografi, atau barangkali juga memanfaatkan script writing yang biasanya ada dalam pembuatan film. Jadi memang tujuannya adalah iklan. Jadi menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir dari calon klien atau masyarakat. Tapi soal kebenarannya kadang-kadang tidak sebombastis iklannya. Jadi ketika dikaitkan dengan produk yang dihasilkan itu berbeda hasilnya gitu. Tetapi berbeda dengan PR kalau dia memberikan pengertian, PR ini memberikan pengertian, pemahaman, informasi yang mendidik, yang berarti real. Jadi mereka tidak akan menjual janji, tapi memberikan kondisi yang sebenarnya. Karena yang diciptakan itu saling pengertian melalui wawasan dan pengetahuan. Hubungan utama PR dan periklanan ada, karena kegiatan iklanan ini akan lebih berhasil kalau kegiatan PR yang diadakan sebelumnya itu telah mendapatkan atau telah menciptakan pengetahuan dan wawasan serta pengertian dari orang atau dari masyarakat, dari market yang jadi target kita terhadap apa yang menjadi produk atau jasa pelayanan yang sedang dipromosikan. Jadi keberhasilan iklan itu sangat ditentukan dari keberhasilan PR-nya dulu dalam menyampaikan atau mendidik masyarakat. Nah, terkait dengan program yang akan diiklankan. Tapi kalau belum, mereka butuh waktu yang sangat panjang untuk memahami maksud dari iklan yang kita tayangkan atau yang kita sampaikan dulu. Bagaimana pula perbedaannya PR dengan marketing? Marketing adalah suatu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi harusnya ya yang menjadi rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produk ke konsumen. Dalam hal ini tugas dan tanggung jawab PR dan periklanan juga komunikasi segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan, sehingga akhirnya apa yang di benak khalayak, sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Jadi tetap fokus utamanya lari tetap ke kinerja PR-nya, baru marketing. Nah, baru akan bisa karena
marketing kegiatannya lebih kepada kegiatan untuk mengatur arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Gak mungkin arus ini akan berjalan sebagaimana harapan kalau PR-nya nggak bekerja. Kalau pemahaman atau wawasan yang diberikan, kondisi untuk meyakinkan atau kalau citra perusahaan lembaga terkait dengan produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan tidak akan dipercaya kalau citra dari lembaga belum terbentuk. Klien kita akan berpikir 2 kali untuk mendapatkan motivasi membeli apa yang kita promosikan, sehingga marketing atau advertising itu tidak bermanfaat besar ketika PR belum berfungsi dengan baik. Usaha pemasaran yang didukung oleh PR dan periklanan tidak terbatas pada pemasaran barang atau jasa komersial. Ini harus diyakini, melainkan juga untuk mempromosikan terciptanya atau tercapainya tujuan-tujuan sosial, ekonomi, budaya yang dikenal dengan social marketing. Sekarang kita sampai ke perbedaan antara PR dan publicity. Publicity itu apa? Itu adalah satu tugas dari divisi yang merupakan kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien, kepada publik eksternal kita yang jadi target market kita tentang hasil produksi atau jasa perusahaan atau produk yang memang ingin dipublish. Jadi publisitas itu satu hasil kegiatan yang sebenarnya dikontrol, dan hasil itu bisa baik, bisa tidak baik, bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat, bisa juga mendatangkan keuntungan bahkan atau juga mendatangkan kerugian bagi kegiatan yang bersangkutan. Jadi dituntut profesionalan dan kejelian yang mana ini ada kaitannya dengan keberhasilan utama PR selaku pihak yang berhasil dulu. Jadi citra lembaga terbentuk dulu, pemahaman masyarakat atau publik atau calon klien terhadap produk dan jasa yang kita hasilkan itu udah strike dulu di pikirannya, baru publisitas akan mampu berjalan atau bekerja dengan seharusnya. Nah, publisitas biasanya menghasilkan satu citra, dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari publik. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers, sementara kinerja yang akan menjadi hubungan baik antara lembaga atau perusahaan dengan pers itu adalah pekerjaan PR. Jadi lagi-lagi yang dipertanyakan adalah seberapa jauh PR ini memberikan peran yang luar biasa, sebagaimana tingkat keberhasilan dari pekerjaannya. Jadi baru kondisi yang lain ini bisa diterapkan, baru publicity ini bisa berhasil. Nah, kita coba kasih analogi sehingga pada akhirnya Anda bisa membedakan mana marketing, public relation, advertising, branding. Jadi kalau saya boleh simpulkan adalah ketika kita berpijak pada public relation, maka di dalamnya ada branding, ada marketing, ada advertising. Tapi dalam marketing hanya satu pekerjaan, dan dari dalam advertising dan branding juga satu pekerjaan. Jadi mereka secara parsial terjadi. Tapi kalau sudah dalam konteks public relation, 3 hal ini bisa masuk ke dalam kendali pekerjaannya. Analoginya begini. Misal sebagai laki-laki, kita lagi suka dengan satu wanita. Nah, si laki-laki ini ingin menjual dirinya, menjual bagian dari dirinya, ini kebaikannya, supaya calon wanita yang ia inginkan itu tahu dengan dia gitu. Jadi supaya calon wanita ini tahu dengan si laki-laki ini, otomatis ya harus dipromosikan dirinya gitu. Maka dalam marketing saya akan bilang begini, hai, kalau sebagai laki-laki ya, hi girl, you have to know that I'm a great lover. Jadi kita sampaikan bahwa kita adalah orang yang sangat mencintai, orang yang sangat setia, dan dia harus ngerti gitu bahwa kita pantas untuk diperjuangkan, bahwa kita pantas dilihat. Jadi kalau untuk meyakinkan orang lain dalam konteks marketing adalah menjualnya. Jadi give a compliment for yourself gitu. Jadi agar mereka tahu seberapa hebatnya kalian. Si wanita atau wanita ini nggak tahu siapa kita, jadi harus kita buat mereka tahu, kita menjelaskan siapa kita sebenarnya. Jadi kalau advertising, iklan, beda dengan kalau advertising ini iklan, jadi harus dilakukan berkali-kali, butuh waktu yang banyak, yang selalu berulang kali. Jadi seperti hi girl, you have to know that I'm great lover, sampai terus-terusan, sampai nanti terbranding dengan sendirinya. Maka dalam konsep branding akan muncul si laki-laki yang juga akan membicarakan yang akan bicara kepada wanita tadi, hi girl,
karena sudah ada marketing yang berjalan, advertising yang berjalan juga, maka tanpa menjelaskan lagi si wanita akan menjawab di branding, I understand that you are a great lover. Jadi setelah butuh waktu yang panjang, branding akan terbentuk dengan sendirinya. Si wanita bisa bilang, I know that you are a great lover. Jadi berbeda dengan PR tadi. Kalau marketing kerjanya dia menjual dulu diri dia, tentang kebaikan dia, tentang kelebihan dia, berupa komplimen-komplimen yang baik, supaya diketahui apa yang sebenarnya yang belum diketahui dari orang, belum diketahui orang banyak. Jadi makanya perlu dijelaskan terlebih dulu, karena kalau orang lain tidak tahu kita, ya kita tidak akan bisa menjual apapun. Jadi dia tidak mengerti kualitas barang atau produk kita kalau kita tidak menjelaskannya. Nah, kalau konsep advertising, dia mesti berulang-ulang, butuh waktu yang panjang sampai dengan dia benar-benar paham akan produk yang kita jual. Coba kita lihat iklan di televisi atau iklan yang disampaikan radio. Itu ketika Anda dengarkan butuh sekali, 2 kali, bahkan beribu-ribu kali agar kita paham ini produk apa gitu, sampai terbranding dengan sendirinya. Kalau brandingnya sudah tercipta, maka masyarakat akan tahu. Tapi ya kadang hanya sebatas tahu. Sama dengan jawaban perempuan tadi, I understand that you are a great lover, so what are you gonna do gitu. So what? Terus gimana? Jadi ya yang paling luar biasa adalah kemampuan dari PR. Semua hal yang tadi itu dari marketing, advertising, branding juga itu ada di dalam PR. Jadi kalau misalnya dari PR, kalau dari marketing, kalau untuk PR si laki-laki tidak perlu menjelaskan lagi hebatnya dia, apa yang ada di diri dia sebagai orang setia, sebagai pencinta yang luar biasa. Jadi tidak perlu mengiklankan dirinya untuk setiap saat bilang ke wanita kalau dia adalah orang yang amat sangat baik gitu. Jadi tidak perlu juga nge-branding sampai dia mendapatkan jawaban dari perempuan. Jadi tanpa, kalau PR ini tanpa tahu ditanyakan seperti apa yang ketika dia bilang so what the next gitu kan, I understand that you are great lover, but so what for the next gitu. Jadi dalam public relation sebagai sebagai praktisi PR atau praktisi kehumasan yang akan menjelaskan ini, bukan menjelaskan hal ini berupa komplimen atau iklan ini tidak PR, tapi orang lain. Misalnya wanita ini ada teman, nah temannya yang bilang hey trust me, dia akan bicara soal kehebatan dari kita, soal kemampuan yang ada yang bisa di hire oleh perusahaan kita. Kenapa? Karena kita emang sudah terpublish dengan baik sebagai orang hebat, pencinta yang baik, orang yang setia. Nah maka itu yang tidak akan kita yang menjelaskan, tapi orang lain. Nah terus si orang teman wanita ini akan bilang trust me, he is a great lover. Jadi nanti ketemu dengan wanita lain, ya mereka akan bilang yes I know him, yes I know him, that he is a great lover. Jadi sehingga wanita tadi tidak mau tidak mau akan jauh lebih yakin lagi gitu, jadi lebih paham lagi, lebih percaya kalau orang lain yang menjelaskan. Nah, jadi itu nggak perlu kita jual dulu gitu, kita nggak perlu jual diri kita, kita yang menjelaskan kebaikan kita, karena konsepnya beda. Kalau konsep advertising atau pula kita nge-branding itu lama, jadi ketiga ini sudah terikat secara tidak langsung dalam kegiatan public relation. Jadi kemampuan praktisi PR melekat, kemampuan marketing atau advertising dan juga branding juga ada di dalamnya. Sehingga yang menjual atau yang meyakinkan produk itu kadang-kadang nggak perlu kita, tapi orang lain. Udah deh, kalau produknya atau perusahaannya itu, udah deh kalau itu produknya dari perusahaan itu, ya itu jaminan mutu. Jadi kalau ada teman yang belanja terhadap produk tertentu, itu udah nggak ada pilihan lagi, udah nggak bisa diragukan lagi, karena saya yakin, saya percaya bahwa sekian lama saya pakai produknya ya emang bagus, maka worth it gitu. Maka menjadi seorang praktisi PR harus mempunyai tanggung jawab moral yang luar biasa, tanggung jawab yang besar, dan energi yang harus dikeluarkan itu gila-gilaan.
Dan kemampuan yang dituntut di dalamnya tidak sedikit, karena kemampuan advertising, kemampuan marketing, kemampuan branding terikat menjadi satu dalam satu kesatuan utuh sebagai seorang praktisi PR atau humas. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan analogi yang saya berikan. Tapi yang jelas ini adalah dasar atau state of being jadi PR, jadi seorang PR. Nah, yang mana ini adalah sebagai start of being public relation untuk mewujudkan atau perwujudan kegiatan komunikasi yang dilambangkan dan yang ada di lembaga dalam bentuk biro. Jadi di dalam biro, bagian divisi atau seksi dan sistem manajemen public relation yang punya pimpinan. Tapi berbeda dengan di luar public relation. Jadi jauh lebih dihargai public relation, jauh lebih pandang tinggi, karena di luar negeri PR ini berada sedikit atau setengah level di bawah pengambil kebijakan. Jadi ini sedikit berbeda dengan perusahaan-perusahaan atau yang ada di dalam Indonesia. Kalau di luar, praktisi PR atau public relation ini hanya berbeda di bawah atau satu atau setengah level, bahkan di bawah pengambil kebijakan. Jadi mereka akan sangat dihargai. Kenapa? Karena nyawa perusahaan, nyawa lembaga itu terletak pada citra. Nah, citra ini merupakan kendali kerja yang menjadi tujuan utama dari pekerjaan dari public relation. Jadi tiangnya bisa jadi di public relation gitu. Kalau mulai dari membentuk atau menjaga atau mengembangkan atau serta mempertahankan ataupun memperbaiki citra yang terlanjur buruk, itu pekerjaan PR, yang mana ini bukan pekerjaan yang mudah. Maka fakta dan data untuk memunculkan setiap kebijakan dari pimpinan-pimpinan dari pengambil kebijakan, fakta-fakta itu dikumpulkan di lapangan melalui siapa? Ya, melalui praktisi PR perusahaan. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Semoga kita dapat memahami segala hal terkait dengan public relation, yang mana dalamnya ada marketing, ada advertising, dan juga branding. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.